warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Kalkulus 2, kelas C, Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dina Syeri STP MSI. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep integral di bidang teknik pertanian dan biosistem. Dan kami mengambil tema yaitu estimasi hasil panen padi berdasarkan curah hujan. Baiklah, kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Padi atau Oryza sativa merupakan sumber pangan utama bagi masyarakat Indonesia, sehingga keberlangsungan produksinya sangat tinggi untuk ketahanan pangan nasional. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, perubahan iklim telah menyebabkan pola curah hujan menjadi tidak menentu, yang berdampak langsung pada sulitnya menentukan waktu tanam yang tepat bagi para petani. Nah, ketidakpastian ini dapat mengganggu proses budidaya dan menurunkan hasil panen. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ilmiah yang dapat membantu petani dalam memprediksi hasil panen serta lebih akurat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah metode integral, yaitu dengan menghitung total curah hujan selama musim tanam berdasarkan data hariannya. Nah, dengan cara ini, petani dapat memperoleh informasi yang lebih tepat mengenai ketersediaan air dan menentukan strategi tanam yang lebih efektif di tengah kondisi iklim yang tidak stabil ini. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, teman-teman, setelah dijelaskan oleh teman saya tadi latar belakang, nah sekarang kita masuk ke materi selanjutnya nih, yaitu tinjauan pustaka. Nah, penelitian apa sih yang kami lakukan terhadap tanaman padi ini? Nah, pertama, tanaman padi itu memerlukan yang namanya air ya. Yang bertanam padi pasti memerlukan air. Nah, padi itu membutuhkan air tergenang pada fase vegetatif dan cukup stabil pada fase generatif. Kekurangan untuk kelebihan air bisa menurunkan hasil panen secara signifikan. Nah, itu bisa berdampak merugikan ya bagi petani, dan itu juga menurunkan ekonomi dari sebuah desa atau sebuah lahan tersebut. Nah, kemudian curah hujan dan distribusinya. Curah hujan ideal itu berada pada 150 sampai 200 mm per bulan selama masa tanam. Nah, itu sudah jelas tuh, sudah terukur curah hujan yang ideal selama masa tanam. Nah, kemudian curah hujan yang tak merata mempengaruhi kesediaan air dan penting untuk dikaji. Nah, jadi kami ini akan mengkaji curah hujan yang tidak merata dan yang lebih baiknya itu curah hujannya itu kayak gimana sih? Nah, jadi di sini kami menggunakan konsep integral. Nah, jadi konsep integral itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep integral. Integral menghitung luas di bawah kurva. Digunakan untuk menghitung total curah hujan. Dalam penelitian ini, integral digunakan untuk menghitung akumulasi curah hujan pada waktu tertentu, yaitu pada masa tanam padi. Jika H dalam kurung T mempresentasikan fungsi curah hujan sebagai fungsi tertentu, yaitu waktu, maka total akumulasi curah hujan dalam kurung A selama masa tanam dari T1 hingga T2 dapat dihitung menggunakan integral tertentu sebagai berikut. A sama dengan integral T1 sampai T2 terhadap H dari T terhadap T, di mana A sama dengan akumulasi curah hujan pada waktu tertentu, H dalam kurung T yaitu intensitas hujan pada waktu tertentu, T1 yaitu waktu awal pengamatan, dan T2 yaitu waktu akhir pengamatan. Di sini saya akan membahas tentang konsep integral dalam konteks perhitungan akumulasi curah hujan harian. Karena data yang kita miliki di sini adalah bersifat konkret atau harian, maka digunakan metode numerik, yaitu metode trapesium. Dapat dilihat rumus yang kita gunakan adalah A adalah akumulasi curah hujan dalam satuan milimeter. HI adalah curah hujan pada hari KI. HI plus 1 adalah curah hujan pada hari berikutnya. Delta T adalah selang waktu antar pengamatan, biasanya 1 hari. Dan N adalah jumlah interval harian yang diamati. Melalui metode ini, kita bisa menghitung total curah hujan selama periode tertentu secara lebih akurat meskipun datanya konkret. Selanjutnya, hasil curah hujan ini akan kita gunakan dalam model regresi linear sederhana untuk memprediksi hasil panen padi. Rumusnya yaitu Y sama dengan 0,012A ditambah 3,2, di mana Y adalah hasil panen padi dalam ton per hektar dan A adalah akumulasi curah hujan. Yang dimana artinya
Setiap tambahan 1 mm curah hujan akan menambah hasil panen sekitar 0,012 ton per hektar. Dengan hasil minimum tetap sekitar 3,2 ton per hektar. Berikut adalah contoh soalnya. Sesuai pada tabel tersebut, hari yang pertama curah hujannya adalah 10, hari kedua curah hujannya adalah 12, hari ketiga curah hujannya adalah 14, hari keempat curah hujannya 11, hari kelima curah hujannya adalah 13. Soalnya yaitu seorang petani mencatat curah hujan harian selama 5 hari masa tanam sebagai berikut. Caranya itu menggunakan metode trapesium untuk menghitung akumulasi curah hujan selama 5 hari tersebut dan gunakan model regresi, yaitu Y sama dengan 0,012 A ditambah 3,2. Keterangannya Y yaitu hasil panen padi, yang A yaitu akumulasi curah hujan. Untuk memperkirakan hasil panen padi, Y dalam ton per HA. Baik, di sini ada seorang petani yang mencatat curah hujan setiap hari selama 5 hari pertama masa tanam padinya. Ada 2 langkah untuk memprediksi berapa hasil panen padi. Yang pertama, hitung total curah hujan yang terakumulasi selama 5 hari. Kita akan pakai cara yang namanya metode trapesium. Yang kedua, kita menggunakan rumus Y sama dengan 0,012 dikali A ditambah 3,2, di mana A adalah total curah hujan yang akan kita hitung. Baik, langkah pertama yaitu menghitung akumulasi curah hujan dengan metode trapesium. Metode trapesium ini untuk menjumlahkan sesuatu yang berubah setiap harinya dengan rumus A sama dengan sigma curah hujan hari ini ditambah curah hujan besok per 2 dikali delta T. Delta T ini adalah jarak waktu atau antar pengukuran. Karena petani mencatat data setiap hari, jadi jarak waktu dari hari 1 ke 2 adalah 1. Oleh karena itu, nilai delta T kita adalah 1. Sekarang mari kita hitung akumulasinya. Dari hari 1 ke 2, 10 ditambah 12 per 2 dikali 1 sama dengan 22 per 2 dikali 1 sama dengan 11. Hari 2 ketiga, 12 ditambah 14 per 2 dikali 1 sama dengan 26 per 2 dikali 1 sama dengan 13. Hari 3 keempat, 14 ditambah 11 per 2 dikali 1 sama dengan 25 per 2 dikali 1 sama dengan 12,5. Hari 4 kelima, 11 ditambah 13 per 2 dikali 1 sama dengan 24 per 2 dikali 1 sama dengan 12. Sekarang kita jumlahkan semuanya. A sama dengan 11 ditambah 13 ditambah 12,5 ditambah 12 sama dengan 48,5. Jadi selama 5 hari masa tanam, total curah hujan kita terakumulasi adalah 48,5. Langkah kedua yaitu memprediksi hasil panen menggunakan model regresi. Kita sudah mempunyai nilai A. Sekarang kita masukkan nilai ini ke dalam rumus prediksi hasil panen yang diberikan. Y sama dengan 0,012 dikali A ditambah 3,2. Y sama dengan 0,012 dikali 48,5 ditambah 3,2 sama dengan 0,582 ditambah 3,2 sama dengan 3,782 ton per hektar. Jadi, dengan mengikuti langkah-langkah tadi, kita dapat memprediksi bahwa dengan pola curah hujan yang tercatat selama 5 hari tersebut, hasil panen kita diperkirakan adalah sekitar 3,78 ton per hektarnya. Baiklah, sekarang kita masuk pada kesimpulan, yaitu di mana perhitungan integral terbukti efektif untuk menghitung total curah hujan dalam satu periode, di mana terdapat hubungan yang positif antara curah hujan dan hasil panen, yaitu di mana curah hujan yang optimal dapat meningkatkan produktivitas tanaman, dan metode ini sangat digunakan dalam bidang pertanian. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, setelah dari beberapa rangkaian penjelasan tadi, mudah-mudahan semua penonton yang menonton video tentang estimasi hasil panen berdasarkan curah hujan ini mengerti ya bagaimana konsep integral dapat bekerja dalam mencari estimasi hasil panen berdasarkan curah hujan. Nah, setelah itu akhir kata saya tutup. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.